Halo semua, kembali lagi bersama saya Hikmal Fajar, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 21200000209. Di video kali ini kita membahas edukasi pemasaran yang bertemakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Penetapan strategi pemasaran digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Adapun fungsi strategi pemasaran yaitu yang pertama sebagai pedoman pemasaran produk, lalu yang kedua sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan, lalu yang ketiga sebagai alat kontrol dalam pengawasan, yang keempat memberikan arahan jalannya perusahaan atau bisnis, yang kelima memberikan motivasi untuk melihat masa depan bisnis, yang keenam sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja anggota perusahaan. Selanjutnya, tujuan strategi pemasaran yaitu dengan mengidentifikasi target pasar yang tepat dan memaksimalkan alokasi sumber daya perusahaan. Adapun variabel strategi pemasaran yang bisa disebut 4P. Yang pertama, produk, yaitu merencanakan atau merancang produk meliputi dari fitur, kualitas, merek atau logo, perbedaan dengan kompetitor, variasi produk, dan pengemasan. P yang kedua yaitu price atau bisa disebut harga. Dalam merancang harga kita perlu mempertimbangkan hal berikut ini, yaitu dengan nilai produk atau jasa, perbandingan harga dengan kompetitor, promo atau pemberian diskon, dan keuntungan. Lalu P yang ketiga yaitu place atau tempat. Yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih tempat adalah itu jenis tempat, saluran distribusi, penanganan produk, logistik, dan pelajari dari kompetitor. P yang keempat yaitu promotion atau pemasaran. Untuk menentukan kegiatan promosi yang tepat, kita bisa memperhatikan hal berikut ini, yaitu dengan memperhatikan waktu melaksanakan promosi, media promosi yang digunakan, dan pelajari pesaing saat melakukan promosi. Selanjutnya, ada 7 hal penting yang harus kita perhatikan dalam analisis pemasaran. Yang pertama, dari segi ukuran pasar merupakan faktor kunci dalam analisis pemasaran. Lalu, tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar merupakan faktor besar dalam segala jenis analisis pemasaran, dikarenakan kita mendapatkan gambaran tentang beberapa lama pasar tersebut akan bertahan. Yang ketiga yaitu ada tren pasar. Tren pasar adalah bagian penting dari analisis pemasaran, dikarenakan memiliki pengetahuan tentang tren membantu kita memutuskan jenis produk yang akan kita jual. Lalu yang keempat ada profitabilitas, yaitu motif sebagian besar perusahaan untuk masuk ke bisnis ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, mereka adalah bisnis yang bermotif keuntungan. Jadi sebelum masuk ke dalam bisnis, kita perlu menganalisis profitabilitas pasar. Yang kelima, faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur yang membantu bisnis untuk mencapai kesuksesan besar di pasar. Faktor kunci keberhasilan meliputi kemajuan teknologi, skala ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Yang keenam ada saluran distribusi. Saluran distribusi ini sangat penting bagi sebuah bisnis. Tanpa itu kita tidak akan bisa membawa produk kita ke pelanggan kita, sehingga menjadi faktor besar dalam analisis pemasaran. Lalu yang ketujuh ada struktur biaya industri, yaitu merupakan faktor penting saat menjalankan bisnis. Pada dasarnya melihat berapa banyak biaya yang diperlukan untuk mendapatkan produk kita untuk dijual. Adapun proses melakukan strategi marketing yaitu dengan cara yang pertama, tentukan pasar yang relevan. Lalu yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar yang relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif di dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menilai persaingan. Yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Itulah materi edukasi strategi pemasaran yang saya ambil dari beberapa sumber. Sumber yang pertama dari buku Konsep dan Strategi Pemasaran karya Dr. Haji Muhammad Yusuf Saleh SEMSI dan Dr. Mi'ah Said SEMSI. Secara khusus penulisan buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dan strategi pemasaran sebuah perusahaan yang membahas tentang konsep dan ruang lingkup pemasaran. Buku yang kedua yaitu Strategi Marketing Era 5.0 karya Dr. Didit Darmawan STSEMM, Dr. Sutono SAG MPDI, dan HD Chandra Batubara SEMM, yang dimana buku ini membahas evolusi dalam marketing pemasaran adalah proses pencocokan
yang memadukan kemampuan perusahaan dan keinginan pelanggan. Sumber yang ketiga yaitu buku Strategi Pemasaran karya Nur Ika Effendi, Mumuh Mulyana, dan Ari Apriani, yang dimana buku ini membahas konsep dasar pemasaran, perencanaan strategis dan proses pemasaran, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, strategi produk dan jasa, strategi harga, strategi promosi, segmenting, targeting, dan positioning. Buku yang keempat yaitu Strategi Pemasaran, Konsep, Teori, dan Implementasi karya Marisa Grace, Haku Fauzi, Ahmad Syarif Iskandar, dan Heri Erlangga, yang dimana buku ini menjelaskan pemasaran berpendapat bahwa pemasaran terpusat pada lingkungan eksternal perusahaan. Paradigma manajemen pemasaran mencoba untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Sumber yang kelima yaitu buku Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis karya Freddy Rangkuti, yang dimana buku ini membahas alternatif analisis pasar, pelanggan, pelayanan, peluang pemasaran, strategi pemasaran, serta analisis SWOT terhadap pasar. Baik, di video kali ini sekian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you.